Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2251. Jupiter mengira akan mudah baginya untuk mengalahkan Harvey jika dia mengedepankan yang terbaik. Bagaimanapun, dia adalah murid tertua dari penegakan hukum Longman. Dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk melakukannya. Tamparan. Tamparan. Namun, Harvey maju selangkah dan menamparkan Jupiter sekali lagi. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Jupiter mendidih karena marah. Kau! Dia berteriak, hampir meledak karena marah. Apa? Kau tidak puas? Kau pikir aku menyelinap padamu? Harvey mengaitkan jarinya dengan mengejek, tersenyum tipis pada Jupiter. Kemari. Aku akan memberimu kesempatan. Kali ini, lebih baik kau tunjukkan semua kekuatanmu. Mata Jupiter berkedut panik setelah mendengar kata-kata Harvey. Saat berikutnya, dia melompat maju, mengungkapkan kekuatan penuhnya. Aku ingin kau tahu bahwa aku bukan target yang mudah untuk kau bully, Harvey York. Dia bergegas maju, dan gumpalan di tangannya memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Saat itu, bayangan hijau aneh meluncur tepat ke arah Harvey, menghadirkan pemandangan yang menakutkan. Pemimpin cabang. Awas! Rahel berteriak karena insting. Bang! Sebelum gumpalan itu bisa mendaratkan pukulan ke Harvey, dia mengarahkan tendangan keras tepat ke perut Jupiter. Jupiter setara dengan dewa perang. Karena dia akan habis-habisan, secara logis, dia seharusnya memiliki kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Namun saat Harvey menendangnya, dia langsung terlempar seperti anjing mati. Dia tidak bisa memblokir pukulan itu, bahkan jika dia mau. Dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia mencoba juga. Kekuatan tendangan Harvey luar biasa. Alih-alih tendangan, Jupiter merasa seperti ditabrak oleh kendaraan lapis baja. Tidak mungkin dia bisa bertahan dari kekuatan mengerikan seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain dikirim terbang. Puff! Saat Jupiter mendarat, semburan merah keluar dari mulutnya. Dia ingin berdiri, tetapi dia hanya bisa berlutut di tanah tanpa daya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Mavis dan yang lainnya tersentak mendengar ini, wajah mereka muram karena kaget dan ngeri. Jupiter adalah dewa perang sejati, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat memblokir satu pukulan pun terhadap Harvey. Kekuatan macam apa yang dimiliki Harvey? Harvey menyilangkan lengannya dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Dia berhenti di sebelah Jupiter dan kemudian menendang Jupiter lagi. Kau mengecewakanku, kata Harvey dengan santai. Apakah kau tidak merasa malu menyebut dirimu dewa perang? Jika semua dewa perang sepertimu, maka aku lebih suka mereka membenturkan kepala mereka ke dinding dan mati. Dengarkan aku. Ketika kau pergi keluar lain kali, berhentilah menyebut dirimu seperti itu. Kau akan terbunuh, bajingan. Kata-kata Harvey benar-benar melemahkan semangat, dengan setiap kata menyuntikkan rasa takut dan amarah ke Jupiter. Dia sangat ingin membantah mereka, tetapi dia segera menyadari bahwa melakukan itu tidak ada artinya di hadapan kenyataan. Karena marah, Jupiter menggertakkan giginya. Berhenti menyemburkan omong kosong, bocah. Gonggong Jupiter dingin. Baik, keterampilanku lebih rendah. Aku mengaku kalah. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Tapi jika kau membunuh seorang murid penegakan hukum Longman, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Longman. Aku ingin melihat siapa yang akan melindungimu saat itu terjadi. Bersama dengan semua dakwaan lainnya, kau akan dicabik-cabik oleh penegakan hukum. Jika aku mendapat masalah, kau akan kacau. Betapa naifnya. Harvey mengambil gumpalan itu dan membaginya menjadi 4 bagian dengan mudah. Dengan ayunan lengannya, dia kemudian menusuk keempat anggota tubuh Jupiter. Persis seperti itu, darah beterbangan kemana-mana, mewarnai pemandangan dengan warna yang mengerikan. Jupiter meratap kesakitan, ngeri, sebelum terpeleset ke tanah. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak tinggi.
Harvey dengan tenang mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya yang kotor. Anggota tubuhmu lumpuh semua. Mulai hari ini dan seterusnya, kau bahkan tidak akan bisa berdiri, apalagi berlatih. Ini adalah akibat dari kejahatanmu. Harga yang kau bayar untuk melakukan pekerjaan kotor untuk orang lain. Bab 2252. Bunuh aku. Bunuh aku jika kau berani. Jupiter menjerit celaka setelah mengetahui bahwa dia lumpuh. Bagi orang seperti dia, ini adalah takdir yang lebih buruk daripada kematian. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Jawab Harvey dengan tenang, tidak peduli. Lagi pula, hari ini adalah hari besarku. Jika aku membunuh orang di wilayahku, aku akan terlihat buruk. Tapi meskipun kau mungkin lolos dari maut, kau tetap tidak bisa lari dari dosa-dosamu. Harvey bertepuk tangan dan berbalik dan memberikan perintah kepada bawahannya. Lumpuhkan mereka semua. Aiden melangkah keluar dengan patuh, bibirnya menyeringai mengerikan dan menyeramkan saat dia berjalan menuju murid penegakan hukum lainnya. Dia paling baik dalam menendang orang saat mereka jatuh. Untuk itulah dia dilahirkan. Tidak. Tolong. Mavis ketakutan setengah mati, semua keberaniannya entah dari mana sebelumnya. Harvey. Pemimpin cabang York, aku di sini hanya untuk mengirim pesan dari guruku. Guruku adalah master penegakan hukum Longman. Tidakkah kau ingin tahu apa perintahnya? Harvey berbalik. Berhentilah mengulur-ulur waktu jika ada yang ingin kau katakan. Harvey berkata lugas. Mavis meraba-raba dan mengeluarkan surat. Dia buru-buru merobeknya, dan kemudian membacanya dengan keras. Guruku memerintahkanmu untuk melepaskan posisi pemimpin cabang Longman Mordu. Dia tidak dapat menerima bahwa orang luar sepertimu mewarisi gelar tersebut, dan mengatakan bahwa kau tidak berhak melakukannya. Dia juga akan mengirim seseorang untuk mengambil alih cabang Longman Mordu dalam beberapa hari. Jika kau tidak melakukan apa yang dia katakan, kau akan melawan seluruh Longman, bersama dengan jutaan muridnya. Tamparan. Apakah kau mengancam pemimpin cabang? Tepat ketika Mavis selesai membacakan surat itu, Aiden berjalan ke arahnya dan merebut surat itu darinya. Ini dia sampai tercabik-cabik sebelum menamparkan wajah Mavis dengan keras. Tindakannya yang cepat membuat Harvey senang, yang menoleh untuk menatapnya dengan tatapan kagum. Lumpuhkan dia juga. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Harvey memerintahkan dengan acuh tak acuh. Aiden terkekeh jahat sebelum menerkam Mavis, sangat ingin melakukan kekerasan. Pada malam hari, di halaman belakang budokan nomor 1, Longman Mordu. Sekelompok petinggi duduk bersama, mengerutkan kening dengan cemas. Pemimpin cabang, situasi ini tampaknya jauh lebih rumit dari yang kita duga sebelumnya. Saya sudah menanyakan kontak lama saya tentang ini. Operasi penegakan hukum selama perjamuan Anda disetujui oleh 4 tetua Longman. Sederhananya, mereka adalah kekuatan pendukung di balik penegakan hukum. Justin meneguk teh hitamnya. Meski dia berusaha tampil tenang dan mantap, kecemasan di wajahnya terlihat jelas. 4 tetua Longman. Siapa mereka? Harvey bertanya dengan santai sambil bersandar di sofa. 4 tetua Longman tidak sekuat itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang dihormati secara luas di dalam Longman. Setiap orang dari mereka telah memberikan kontribusi besar terhadap Longman. Mereka berempat kemudian membentuk kelompok penatua yang disebut pengawas Longman. Bahkan Master Longman harus berkompromi untuk mereka. Dari 36 pemimpin cabang di Longman, setengah dari mereka direkomendasikan oleh kelompok penatua sendiri. Termasuk kepala bagian penegakan hukum. Justin ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Oliver Bauer adalah salah satu orang yang direkomendasikan oleh mereka. Untuk itu, Harvey tersenyum. Dia setenang biasanya, tidak ada rambut yang keluar dari tempatnya. Aku mengerti. Jadi, mereka berusaha membela Oliver dan membantu Hector pada saat yang sama. 2 burung dengan 1 batu. Trik yang cukup mengesankan, menurutku. Harvey sangat tidak menyukai Hector, tetapi dia harus mengakui bahwa Hector benar-benar memenuhi gelar Pangeran Walsing,
terutama setelah menyadari bahwa Hector memiliki peran besar dalam seluruh insiden ini. Penegakan hukum Longman tidak akan mengambil tindakan hanya demi Oliver. Tapi karena Hector yang menarik tali selama ini, segalanya menjadi berbeda. Memikirkan ini, Harvey menyesal melepaskan Hector dengan mudah sebelumnya. Bab 2253. Apakah ada yang punya saran tentang apa yang harus dilakukan tentang kejadian hari ini? Aku mendengarkan, kata Harvey dengan senyum hangat setelah beberapa saat merenung. Aiden dan Rachel saling bertukar pandang tetapi tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah generasi Longman yang lebih muda. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui tentang pengawas Longman. Secara alami, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Justin ragu-ragu sejenak sebelum berkata pelan. Ada dua hal yang bisa dilakukan, pemimpin cabang. Nomor 1, kamu akan pergi ke Floodwell dan memohon pengampunan dari grup Penatua. Menilai dari harga diri mereka, mereka akan melepaskanmu selama kamu menyerah. Harvey mengangguk tanpa menyela Justin dan kemudian memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Nomor 2, kamu akan mendapatkan Master Longman sendiri untuk mendukungmu. Bagaimanapun, dia adalah saingan dari 4 tetua Longman. Mereka tidak menunjukkannya di permukaan, tetapi mereka terus-menerus saling menikam tanpa penyesalan selama ini. Jika kamu mendapat dukungan Master Longman, 4 tetua Longman tidak akan dapat melakukan apapun untukmu, untuk saat ini. Tunggu. Longman terpecah menjadi 2 faksi. Tanya Harvey, rasa ingin tahunya terusik. Tuan Longman menentang 4 tetua Longman. Dengan kurangnya kemampuan 4 tetua Longman, apakah mereka bahkan memiliki hak untuk memperjuangkan otoritas melawan Master Longman? Justin terkekeh pahit mendengar pertanyaan Harvey. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, pemimpin cabang. 4 tetua Longman mungkin tidak ahli dalam bertarung, tetapi kekuatan, pengaruh, dan latar belakang mereka hampir setara dengan Master Longman sendiri. Di masa lalu, mereka membuat pencapaian besar dan menyelamatkan banyak tokoh kuat di negara H. Karena mereka telah mendapatkan dukungan dari orang-orang yang begitu kuat, mereka bisa melawan penguasa Longman. Aku mendengar bahwa mereka bermaksud menjadikan kepala penegakan hukum sebagai penguasa Longman berikutnya. Lagi pula, belum ada yang terpilih sebagai penerus Longman. Itulah sebabnya, sampai batas tertentu, Master Longman dan 4 tetua Longman berjuang untuk warisan organisasi. Aku mengerti. Harvey secara kasar dapat memahami situasi yang dihadapi. Hector mengipasi api ke samping, 4 tetua Longman akan marah karena Samuel memberi Harvey wewenang untuk mengambil kendali cabang Longman Mordu. Jupiter diperintahkan ke sini untuk melecehkan Harvey sebagai bantuan untuk Hector, tetapi para tetua tidak pernah berniat untuk tidak menghormati Samuel sejak awal. Sayang sekali mereka tidak memperhitungkan kekuatan Harvey, menyebabkan Jupiter dan murid lainnya lumpuh karena berani memprovokasi lawan yang kuat. Dari perspektif ini, Harvey sudah berlutut menentang penegakan hukum dan 4 tetua Longman. Apapun keputusanmu nantinya, aku akan mengatur segalanya untukmu jika kamu pergi ke Floodwell. Kata Justin. Kata-katanya merupakan peringatan halus bagi Harvey. Bagi Justin, Harvey tidak berhak melawan 4 tetua Longman. Tidak bijaksana bagi pria yang baru diangkat sebagai pemimpin cabang untuk memprovokasi mereka. Tapi Harvey hanya menatap Justin dengan tenang, minatnya semakin meningkat. Terima kasih atas saranmu, wakil pemimpin cabang. Meski begitu, aku tidak tertarik pada keduanya. Jawabnya dengan tenang. Kirim pesan kepadaku. Sejak aku menjabat, cabang Longman Mordu tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Aku tidak peduli apakah itu kelompok tetua atau balai penegakan hukum. Jika mereka datang ke Mordu, mereka semua akan tunduk padaku. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di wilayahku, aku akan melumpuhkan mereka semua. Bab 2254. Keesokan harinya, perkataan Harvey menyebar ke seluruh Longman. Pengumumannya menyebabkan kegemparan besar. Selain mereka yang awalnya milik cabang Longman Mordu, 35 cabang lainnya mengira Harvey sudah gila.
untuk berbicara besar meskipun menjadi pemimpin cabang yang baru diangkat. Dia melawan penegakan hukum, 4 tetua dan longmen. Ini bukan masalah keberanian. Harvey memiliki keinginan mati. Berita dari Floodwell mengklaim bahwa salah satu dari 4 tetua longmen menjadi sangat marah, dia menghancurkan pot tanah liat ungu yang tak ternilai menjadi berkeping-keping karena marah. Penegakan hukum, sementara itu, sedang mempersiapkan pasukannya untuk menangkap pemimpin cabang, yang melawan atasannya. Saat dunia sedang heboh, Harvey kembali ke villa nomor 1. Saat dia masuk, dia disambut dengan pemandangan Mandy dan Cynthia dengan cemas mondar-mandir di ruang tamu. Simon memegang sepucuk surat, dan wajahnya pucat pasi. Pikirannya benar-benar tidak terbaca. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Harvey bertanya dengan cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesap air. Sesuatu yang buruk terjadi pada ibu, Harvey. Seseorang mengatakan kepada kami untuk memberikan surat ini. Jika kamu tidak melakukan apa yang tertulis di surat itu, mereka akan membunuhnya. Kata Mandy, panik. Dia mengambil surat itu dari Simon dan segera menyerahkannya kepada Harvey. Di dalamnya ada foto Lilian terikat erat di kursi. Di belakangnya, tempat ramai dengan cahaya terang bisa terlihat. Harvey menyipitkan mata, mempelajari beberapa bangunan ikonik yang ada di gambar. Las Vegas. Itu benar. Seru Mandy dan menunjuk kata-kata dalam surat itu. Mereka bilang akan membunuh ibu kalau kamu tidak datang ke Las Vegas sendirian dalam 3 hari. Apa yang harus kita lakukan, Harvey? Mandy sekarang adalah kepala cabang ke-9 dalam keluarga Jin, tetapi meskipun demikian, prestise yang baru diraihnya masih belum cukup untuk membuatnya tetap tenang dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah ibunya yang mereka bicarakan. Harvey mencengkeram surat itu dengan erat dan mempelajari tulisan tangannya, mencoba menguraikan milik siapa tulisan tangan itu. Aku tahu siapa yang melakukan ini. Katanya setelah beberapa saat, suaranya tenang. Jangan khawatir, semuanya. Aku akan pergi ke sana dan menjemput ibu kembali. Memang benar setelah Lilian tiba di Mordu, dia terus berusaha mengeluarkan Harvey dari keluarga. Tapi faktanya, dia tetap ibu Mandy. Karena Harvey lah yang menyebabkan tragedi ini, meski secara tidak langsung dia juga tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mandy sedikit tenang kembali setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia kemudian menambahkan dengan pelan. Bagaimana jika kita juga menggunakan kekuatan keluarga Jin, Harvey? Jika kita melakukan itu, akan mudah menemukan ibu. Aku juga bisa ikut denganmu ke Las Vegas. Aku tidak bisa hanya melihat ibuku menderita. Harvey ingin meyakinkannya sebaliknya, tetapi melihat betapa cemasnya Mandy, dia hanya bisa menghela nafas dan mengalah. Baik. Kamu bisa ikut denganku. Tapi aku punya satu permintaan. Apapun yang terjadi selanjutnya, kamu harus mendengarkanku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan ke beberapa orang. Keesokan paginya, sebuah pesawat pribadi mendarat dengan mantap di Bandara Internasional Las Vegas. Cuaca cerah dan cerah. Ini adalah pesawat pribadi milik keluarga Jin, salah satu aset yang bisa dikerahkan Mandy. Saat pesawat mendarat, sebuah Mercedes-Benz G muncul di luar bandara tanpa suara. Seseorang sedang melihat Harvey dari kursi belakang melalui jendela berwarna hitam. Bab 2255. Di balik jendela yang gelap gulita adalah seorang pria yang cukup dikenal Harvey. Jika Harvey memperhatikan pria ini, dia akan langsung mengenali pria itu. Pria tak dikenal itu memata-matai Harvey melalui teropong militer. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Intel dari Wolsing memang benar. Lanjutkan sesuai rencana. Dia berani melawan Tuan Muda Wolsing. Karena semua orang ingin dia mati, aku ingin melihat apakah dia masih bisa bertahan. Pria itu kemudian memberi isyarat. Mobil perlahan dinyalakan, sebelum menyelinap diam-diam ke jalanan Las Vegas yang ramai tanpa jejak. Setengah jam kemudian, Harvey mengendarai Toyota Alphard keluar dari bandara. Ada banyak hal yang harus dia tangani di Mordu, apakah itu Longmen, Sky Corporation, atau Sindan Wei.
Tapi sejak Lilian disandera, dia harus mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Dia tidak punya pilihan selain tetap datang karena Mandy bergegas ke Las Vegas secepat mungkin. Untungnya, keluarga Jin memiliki cabang perusahaan dan tenaga kerja yang tersebar di seluruh Las Vegas. Hanya dengan panggilan telepon, transportasi dan tempat tinggalnya dan Mandy diatur dalam sekejap. Tetapi untuk alasan keamanan, Harvey memutuskan bahwa dia tidak menginginkan siapapun dari keluarga Jin sebagai perlindungan di Las Vegas. Katakan, mengapa mereka menculik ibu? Dan mengapa mereka menuntutmu untuk datang ke sini dalam waktu 3 hari? Mandy mengusap dahinya, bingung. Dia tidak bisa memahami situasi ini. Dia tahu bahwa Harvey adalah seorang pangeran, dan dia juga pernah mengalami insiden daftar perusahaan Sky Corporation secara langsung. Karena itu, dia mengerti bahwa diharapkan orang memprovokasi dia. Inilah mengapa dia tidak dapat memahami mengapa mereka memilih Lilian sebagai gantinya. Ada 3 alasan. Jawab Harvey dengan tenang, sambil mengendalikan setir. Pertama, terlalu sulit bagi mereka untuk menghadapiku secara langsung di Mordu. Aku memiliki terlalu banyak orang yang melindungiku, dan aku mengenal banyak pejabat pemerintah Mordu. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyerangku, mereka memiliki peluang bagus untuk terpengaruh oleh masalah ini. Kedua, meski Las Vegas juga milik negara H, jauh lebih bermasalah daripada Hong Kong karena alasan sejarah. Karena alasan itu, orang-orang dari segala jenis berkumpul di sini. Jika mereka ingin mengirimkan orang-orang mereka atau menyembunyikan identitas asli mereka, ini adalah tempat terbaik bagi mereka untuk melakukannya. Selain itu, Hong Kong dan Las Vegas saling berhadapan di seberang lautan. Dibutuhkan sekitar setengah jam untuk melakukan perjalanan antara dua tempat ini. Mereka dapat datang dan pergi dengan cepat jika mereka memutuskan untuk berbisnis di sini. Ketiga, Lilian disandera karena dia yang paling mudah ditangkap. Kamu memiliki penjaga keluarga Jin bersamamu, sementara Cynthia dan aku juga berada di bawah perlindungan. Ibu mertua, sebaliknya, terus berkeliaran tanpa perlindungan yang layak. Bukankah mudah untuk menangkapnya karena itu masalahnya? Sederhananya, meskipun sepertinya rencana sederhana untuk menangkap ibu, aku cukup yakin mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Ada hal lain yang Harvey tidak katakan pada Mandy. Sementara Harvey sibuk menantang 4 tetua longmen dan penegakan hukum, musuh memaksanya keluar dari Mordu dengan tiba-tiba menculik Lilian. Ini adalah rencana yang dipikirkan dengan sangat baik. Jika Harvey tidak bisa menangani masalah Las Vegas secepat mungkin, cabang longmen Mordu akan jatuh ke tangan musuhnya setelah Harvey menyelesaikan urusannya. Penegakan hukum, 4 tetua dan longmen akan mengendalikannya. Jika itu terjadi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia menghadapi lawan yang menarik kali ini. Dengan status dan latar belakang lawan yang luar biasa di Hong Kong dan Las Vegas, identitasnya hampir sejelas hari ini. Bab 2256. Wajah Mandy berubah saat mendengarkan penjelasan Harvey. Dia bukan lagi gadis manis dan lugu dari sebelumnya, tapi kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin. Setelah penjelasan Harvey, dia mengerti bahwa dia bertindak terlalu gegabah tentang penculikan Lilian. Seandainya dia mengizinkan Harvey merencanakan semuanya sebelum datang, mereka akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menyelamatkan Lilian. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas. Aku terlalu gegabah, Harvey. Aku minta maaf. Harvey menepuk kepala Mandy dan tersenyum hangat padanya. Kamu adalah istriku. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Selain itu, Lilian tetap ibu mertuaku, tidak peduli seberapa buruk dia memperlakukanku. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkanku dari keluarga, tapi mungkin dia akan membiarkanku tinggal setelah kita menyelamatkannya. Mandy terkekeh pahit setelah mendengar kata-kata lucu Harvey. Dia sangat mengenal ibunya. Bahkan jika Harvey berhasil menyelamatkan Lilian, Lilian mungkin tidak akan berterima kasih karenanya. Dia bahkan mungkin menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi padanya. Mandy menggelengkan kepalanya, berkata pada dirinya sendiri untuk berhenti memikirkannya secara berlebihan.
Mereka belum menyelamatkan Lilian, jadi ini hanyalah pemikiran yang tidak berguna. Harvey, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia bertanya dengan cemberut. Harvey menjentikkan jarinya, melirik kaca spion. Tepat ketika kita keluar dari pesawat, seseorang telah memata-matai kita. Kupikir mereka baru mulai bergerak saat kita mencapai tujuan kita. Aku tidak berpikir mereka akan menjadi setidak sabar ini. Harvey memutar kemudi dengan marah dan melaju ke jalan sempit. Dua Mercedes-Benz G membuntuti di belakang. Ketika mereka menyadari niat Harvey, mereka membunyikan klakson dengan keras dan bergegas mengejar. Satu mobil berwarna hitam dan yang lainnya putih, seperti yin dan yang. Mereka dengan cepat mendekat dengan niat untuk membunuh. Mandy mengikuti pandangan Harvey dan melihat ke kaca spion juga. Ekspresinya menjadi jelek. Siapakah orang-orang ini? Itu tidak masalah. Karena mereka ada di sini, itu artinya kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kata Harvey dengan tenang. Duduklah. Berkata demikian, dia dengan cepat memutar kemudi dan menginjak rem dengan keras. Kriik. Mobil berbelok 180 derajat di tempatnya, melakukan drift tingkat tinggi. Harvey menginjak gas sekuat tenaga. Mobil-mobil yang mengikuti di belakangnya gagal bereaksi, dan dia memanfaatkannya dengan segera menyelinap ke tengah. Kedua Mercedes-Benz G berhenti dalam sekejap. Satu mobil menurunkan kaca jendelanya, dan seorang pria tampan berkacamata muncul. Dia tampak menggelegar. Kau keparat. Dasar. Aku akan membunuhmu. Kemudian, mereka berputar dan mengejar Toyota Alphard milik Harvey untuk kedua kalinya. Mereka memiliki rencana yang sederhana namun jelas, hentikan Harvey di jalurnya tanpa ada yang melihatnya. Mereka sangat dekat untuk mencapai tujuan mereka, tetapi mereka tidak pernah berharap Harvey melewati mereka dengan gerakannya yang luar biasa. Dalam sekejap, Harvey melaju ke sebuah jalan raya. Mobil itu dengan santai menyalip orang lain dan meraung tepat menuju distrik perkotaan Las Vegas. Mereka mulai mempercepat, sama sekali mengabaikan taksi malang yang mereka tabrak di sepanjang jalan, menyerang Harvey dengan hati-hati di dunia. Melihat kedua mobil itu dengan cepat mengejarnya, Harvey dengan tenang memutar kemudi. Toyota Alphard yang melaju kencang tiba-tiba membelok tepat ke roda kiri depan Mercedes-Benz G putih, menabraknya. Bab 2257. Boom. Seketika, Mercedes-Benz G putih kehilangan kendali seperti banteng gila yang dilepaskan. Itu menabrak pagar dan petak bunga di sisi speedway, sebelum terbalik. Beberapa pria dengan kacamata hitam nyaris tidak berhasil merangkak keluar dari mobil sebelum terbalik. Mereka menderita luka berat dan kepala berdarah, tidak lagi dalam kondisi apapun untuk melawan. Ledakan. Sekarang setelah dia berurusan dengan Mercedes-Benz G putih, dia menginjak pedal gas dan langsung menabrak yang hitam. Namun, keterampilan mengemudi musuh yang mengesankan membantu mobil tersebut menghindari Toyota Alphard milik Harvey tepat pada waktunya. Harvey melihat ini dan segera menurunkan kaca jendelanya untuk melempar cangkir tepat ke kaca depan mobil. Itu pecah menjadi ribuan keping, menyebarkan pecahan kaca di mana-mana. Raungan kesakitan terdengar di dalam mobil Mercedes-Benz G hitam itu sebelum jatuh begitu saja di pinggir jalan. Mobil itu dengan cepat terbakar, siap meledak kapan saja. Lebih banyak pria berkacamata hitam terhuyung-huyung keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Namun saat mereka berjuang untuk mendapatkan pijakan, mobil Harvey langsung menabrak mereka tanpa ampun. Dalam sekejap, semuanya dikirim terbang. Sementara semua ini terjadi, Harvey mengambil senjata api dan walkie-talkie yang terisi. Setelah diperiksa lebih dekat, peluru senjata api itu tampak sedikit lebih besar dibandingkan peluru biasa. Moncongnya juga jauh lebih tebal dari biasanya. Mandy memandang senjata api itu dengan cemberut. Aku pernah melihat ini di majalah militer, Harvey. Itu adalah senjata api penembus lapis baja. Tembakan sederhana dapat meledakkan seluruh tangki. Harvey secara alami juga tahu tentang senjata api ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertanya mengapa istrinya bahkan membaca majalah militer.
Pada saat ini, sebuah suara bergema dari walkie-talkie. Laporan status. Laporan status. Orang itu berbicara bahasa Inggris, tetapi aksennya sangat kental. Harvey segera menyadari bahwa orang ini mungkin berasal dari Hong Kong atau Las Vegas. Orang-orangmu sepertinya sudah selesai, kata Harvey dengan tenang, menyalakan walkie-talkie untuk menjawab. Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengembalikan ibu mertuaku tanpa cedera. Jika tidak, maka bersiaplah untuk mati. Orang di sisi lain membeku, kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan memiliki salah satu walkie-talkie miliknya. Kemudian, suara lembut memotong. Semoga beruntung, bajingan. Kata suara itu, setenang Harvey. Boom. Harvey pergi, dan setelah menempuh jarak sekitar 30 kaki, ledakan keras terdengar dari belakang. 2 mobil yang terus membuntuti Harvey telah meledak, dan orang-orang yang berada di dalam mobil tidak dapat ditemukan. Pemandangan mengerikan itu membuat wajah Mandy pucat pasi. Bukankah mereka seharusnya menjadi sahabat? Mengapa mereka membunuh orang-orang mereka? Mereka semua pion pengorbanan. Mereka pasti sudah menyelesaikan urusan mereka sebelum datang untukku. Jawab Harvey sambil melirik ke belakang. Bagi mereka, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar selama mereka bisa menyingkirkanku. Harvey menghela napas. Dia terlalu ceroboh. Dia seharusnya tidak membawa Mandy ke sini sejak awal. Bukan untuk mengatakan bahwa dia adalah beban baginya, tapi dengan dia di sekitar, tangannya sedikit diikat. Tiba-tiba, deru mesin yang keras memecahkan keheningan. 3 Toyota Land Cruiser tiba-tiba muncul, menabrak dengan kejam melewati sabuk isolasi di 2 jalur berbeda sebelum mengejar Toyota Alphard milik Harvey. Bab 2258. Harvey dengan tenang memotret mobil-mobil itu dan mengirimkannya, lalu menginjak pedal gas. Apa yang mereka coba lakukan, Harvey? Jika mereka mencoba membunuh kita, bukankah itu berarti ibu dalam masalah besar? Mandy cemas, ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Jangan khawatir, kata Harvey dengan tenang, meyakinkannya. Selama aku tidak mati, dia akan sangat aman. Dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Mereka mungkin akan menggunakan dia sebagai kartu truf terakhir untuk melawanku. Jika aku mati, dia juga mati. Itu sebabnya kamu tidak boleh berpikir terlalu banyak. Mari kita selesaikan masalah di belakang kita terlebih dahulu. Harvey melirik kaca spion setelah dia berbicara. Dia bisa melihat pria pirang berotot yang kuat muncul dari sunroof mobil, memegang RPG. Pria itu mengarahkan RPG-nya tepat ke mobil Harvey. Tanpa ragu, dia menarik pelatuknya. Apa-apaan? Harvey segera menginjak rem, wajahnya tampak mengerikan. Dia mengarahkan mobil ke samping dan menghindari tembakan. Ledakan. Tembakan itu meledak dengan keras, menyebabkan lubang besar di jalan di depan. Api berkobar di mana-mana, pemandangan yang begitu kacau seperti akhir dunia. Mandy menyaksikan dengan mata terbelalak, terkejut luar biasa. Dia telah mengalami bagiannya dari konflik dan bertemu banyak orang berbahaya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat medan perang yang begitu mengerikan. Dia tidak berharap musuh menggunakan senjata sebesar itu tanpa ragu-ragu. Jika mobil itu ditembak, dia dan Harvey akan ditinggalkan tanpa mayat. Harvey menunjukkan ekspresi mencemooh, bibirnya mengernyit dalam. Baginya juga, ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa berbedanya Las Vegas dibandingkan dengan tempat lain. Jika orang bisa menggunakan senjata berat seperti ini, dunia bawah di sini pasti sangat kuat. Dia ingin mempermainkan musuh dengan keterampilan mengemudinya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Terhadap senjata api yang begitu kuat, dia akan menjadi orang yang menderita jika dia terus bermain-main. Land Cruiser segera melaju, dan pria pirang itu mengisi senjatanya lagi saat mobilnya mendekati Harvey. Ledakan keras lainnya menyusul, dan sekali lagi, sebuah kawah terbentuk di jalan. Harvey nyaris menghindari tembakan itu. Kau bajingan sialan. Aku akan membunuhmu. Pria pirang itu melemparkan rentetan hinaan,
mengutuk Harvey, setelah melihat bahwa dia melewatkan 2 tembakan. Lebih banyak pria muncul dari sunroof 2 Land Cruiser lainnya, juga membawa senjata api berat. Mereka menghujani tembakan mereka ke Harvey, tetapi dia menghindari semuanya dengan sikap tenang seolah-olah dia hanya menikmati perjalanan yang menyenangkan. 9 granat diikuti. Saat mereka menghantam tanah dalam ledakan keras, lubang besar terbentuk. Orang-orang itu meneriakkan hinaan marah lagi, lalu membuang senjata berat mereka dan mengeluarkan senapan mereka. Harvey melirik kaca spion sekali lagi, menyeringai dingin. Dia memutar kemudi dan memutar mobil, lalu melaju lurus ke arah musuh tanpa ragu sedikit pun. Bang, bang, bang. Saat mobil mereka berpapasan, Harvey menarik pelatuk senjatanya dengan tangan kirinya. Ledakan. 3 peluru ditembakkan, mendarat tepat di atas tank ketiga Land Cruiser dengan presisi tinggi. Semua mobil meledak pada saat bersamaan, dilalap api yang membakar segalanya. Harvey tidak berhenti di situ. Dia mengitari tempat itu, memastikan tidak ada yang hidup dalam ledakan itu, sebelum pergi. Bab 2259. Distrik Villa Auburn di dalam Las Vegas menghadap ke laut, sementara pegunungan memenuhi latar belakangnya. Pelabuhan Victoria bisa dilihat dari sini. Itu benar-benar sebuah distrik untuk orang kaya. Villa-villa mewah memenuhi area itu, dengan satu pun berharga lebih dari 10 juta dolar. Orang biasa tidak punya hak untuk muncul di sini. Itu juga dijaga ketat dan dilengkapi dengan keamanan terbaik di seluruh Las Vegas. Harvey berada di dalam villa pegunungan, menatap pelabuhan Victoria dari balkon tanpa sadar, sibuk. Mandy keluar setelah mandi. Dia mendekati Harvey dan menutupinya dengan selimut. Akan berangin di malam hari. Ayo masuk ke dalam, bisiknya. Harvey menggelengkan kepalanya dan malah menutupi Mandy dengan selimut. Aku tidak sedingin itu. Namun, kamu harus berhati-hati. Cobalah untuk tidak kedinginan. Jawab Harvey. Lagi pula, kamu tidak datang ke sini hanya untuk ibumu kan? Mata Mandy berkedip sedikit pada pertanyaannya. Itu benar. Ada alasan lain aku di sini, dan itu untuk mengaudit akun. Ketika Lucas masih dalam posisi sebagai pangeran keluarga Jin, dia membuka kasino legal di Hong Kong. Tentu saja, kami orang luar tidak bisa menjadi satu-satunya yang memegang saham di tempat seperti Las Vegas. Jadi, Lucas bermitra dengan putra keempat Raja Judi. Tapi setelah Lucas meninggal, uang yang dikirim ke rekening cabang ke-9 bahkan tidak mencapai 1% dari jumlah biasanya. Aku mengirim orang ke sini untuk menyelidiki sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Kali ini, aku harus bertemu langsung dengan putra keempat Raja Judi. Harvey memandang Mandy dengan ekspresi rumit, bingung. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengetahui apa yang ada di pikirannya lagi. Mungkin ini adalah harga yang harus dibayar untuk kedewasaan. Mandy menyadari bahwa dia telah tergelincir juga. Dia berdiri dalam kegelapan bersama Harvey, diam, malu dengan kesalahannya. Setelah beberapa lama, Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bagus sekali kamu memiliki bisnis sendiri di Las Vegas. Mari kita berpisah besok. Kamu dapat berurusan dengan kasino. Dan aku akan bertugas menyelamatkan ibu. Tapi, berhati-hatilah saat melihat putra keempat Raja Judi. Meskipun Las Vegas adalah tempat yang sangat besar, hanya ada satu keluarga dengan peringkat teratas di sini, dan itu adalah keluarga Hamilton. Setelah bertahun-tahun, keluarga Hamilton telah menyempurnakan bisnis mereka menjadi T. Jacques Hamilton, putra keempat Raja Judi, juga dikenal sebagai Pangeran Hamilton. Penampilannya bagus, tapi tidak menggambarkan karakter aslinya. Sebenarnya, Harvey ingin meyakinkan Mandy untuk tidak berhubungan dengan keluarga Hamilton hanya karena masalah satu kasino. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar jika dia tetap bersamanya. Jadi, dia hanya bisa memberinya beberapa peringatan. Konon, Mandy masih menjadi kepala cabang ke-9 di keluarga Jin.
Kecuali keluarga Hamilton siap melawan salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H, mereka tidak akan berani melakukan apapun yang melewati batas. Harvey tiba-tiba teringat hal lain. Sebelum dia berangkat ke Las Vegas, dia mengambil chip senilai 5 miliar yen yang pernah dia berikan kepada Rachel. Karena dia sudah berada di Las Vegas, dia mungkin juga menukar chip itu dengan uang sungguhan. Jumlahnya tidak banyak, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pagi hari berikutnya, banyak penjaga dari cabang ke-9 muncul di luar villa pegunungan. Mandy diberi tahu tentang masalah keamanan setelah apa yang dia alami malam sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk mengirim sejumlah besar penjaga ke sini sebelumnya. Harvey memandang para penjaga dan menghela nafas. Dia segera menyelesaikan sarapannya dan keluar dari villa sendirian. Bab 2260. Harvey memanggil taksi lokal dan mengarahkan pengemudi ke lokasi yang diinginkannya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya. Hanya dalam 2 hari, dia sudah mengetahui seluruh proses penculikan Lilian melalui sumbernya. Lilian memiliki beberapa pengawal yang menemaninya, baik di depan umum maupun secara rahasia. 3 hari lalu, mereka tiba-tiba kehilangan Lilian setelah dia masuk ke toilet umum di sebuah mall. Dia menghilang secara misterius setelah menuju ke dalam. Ketika pengawal tidak dapat menemukannya, mereka memberitahu Mandy tentang hilangnya Lilian yang aneh. Mandy langsung mengambil tindakan dan mengirim sekelompok besar orang untuk menggeledah seluruh mall. Sayangnya, itu tidak berhasil. Tapi setelah mempelajari rekaman pintu masuk kamar kecil, Harvey menebak. Tidak lama setelah Lilian masuk ke dalam kamar kecil, seorang petugas kebersihan keluar sambil mendorong gerobak pembersih. Harvey curiga Lilian terkena pukulan di kepala dan langsung pingsan, lalu didorong ke dalam gerobak sebelum dibawa pergi. Dia memverifikasi identitas pembersih dan menemukan bahwa orang tersebut baru mulai bekerja beberapa minggu yang lalu. Setelah Lilian dinyatakan hilang, pembersih itu menghilang tanpa jejak. Harvey mencoba menyelidiki pembersih lebih lanjut, tetapi semua petunjuk menemui jalan buntu. Aman untuk mengatakan, siapapun yang melakukan ini pasti sudah merencanakan semuanya untuk waktu yang lama, bahkan sampai memikirkan kebiasaan Lilian. Itu mungkin mengapa rencana itu bekerja dengan sangat sempurna. Sesuatu yang direncanakan secara menyeluruh tentu saja tidak akan meninggalkan banyak jejak, jika ada. Satu-satunya bukti yang dimiliki Harvey sejauh ini adalah foto yang diambil setelah penculikan Lilian. Setelah melakukan banyak analisis selama 2 hari terakhir, Harvey yakin bahwa Lilian disandera di Sky Casino Palace yang baru dibangun. Sky Casino Palace didirikan di distrik baru di Las Vegas dengan biaya $150 juta. Setiap fasilitas rekreasi yang dapat dibayangkan dapat ditemukan di dalam Sky Casino Palace. Siapapun bisa bermain sepuasnya di tempat ini. Tidak masalah untuk tinggal di sini selama beberapa tahun. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, yaitu memiliki cukup uang sebelum masuk. Di tempat seperti itu, mereka yang punya uang adalah raja. Sebaliknya, mereka yang tidak punya uang bahkan tidak punya hak untuk mengemis sisa-sisa. Setelah 1 jam, Harvey tiba di Sky Casino Palace. Dia keluar dari taksi dan menaiki biang lala yang menuju ke kasino. Hari masih siang, tapi Sky Casino Palace terasa seperti malam hari. Lampu-lampu mewah berkilauan di semua tempat, membutakannya. Siapapun yang masuk ke sini akan mudah terpikat. Kasino adalah tempat kesenangan dan kesenangan tanpa akhir, penuh dengan segala sesuatu yang ditawarkan dunia. Harvey tidak terlalu terkejut. Dia segera menemukan peta untuk dirinya sendiri dan langsung menuju ruang tamu di tengah Sky Casino Palace. Dia melihat banyak fasilitas rekreasi di sepanjang jalan, dengan banyak staf wanita cantik yang menyambut tamu di pintu masuk kasino. Selama orang memiliki lisensi kasino, mereka dapat mendirikan stan kasino di Las Vegas. Tempat seperti ini terkenal akan hal semacam itu. Banyak orang terus-menerus masuk dan keluar dari kasino. Beberapa benar-benar terkuras, sementara beberapa tampak gembira, mabuk karena kegembiraan.
Beberapa bahkan bergegas ke tong sampah di samping untuk muntah, karena terlalu lama berada di dalam. Harvey menggelengkan kepalanya dan mempercepat langkahnya. Namun langkahnya terhenti ketika seseorang menepuk bahunya. Harvey tanpa sadar menggenggam tangan di bahunya dan mencengkeramnya dengan keras. Berlawanan dengan ekspektasinya, tangan itu terasa halus dan lembut. Terkejut, Harvey mendapati dirinya membeku di tempat. Itu menyakitkan, penyelamatku. Harvey berputar. Di belakangnya berdiri sosok mempesona yang wajah cantiknya menunjukkan rasa sakit. Itu adalah Teresa Thompson dari keluarga Thompson Walsing.